nyari bengkel yang bagus dan cocok itu sulit banget. Beruntungnya gue udah menemukan yang pas. Nah, di video kali ini bukan tentang gas tipis-tipis, tapi tentang ngebengkel di 66 Garage punyanya Om Rino Nakano, yang udah baik banget share ilmu untuk rawat Kawasaki W175. Isinya daging semua yang bermanfaat buat owner Sajuma, terutama buat newbie seperti gue ini. Dari motor gue lahir udah langsung dipegang sama Om Rino. Ya, hasilnya motor enak, mesin standar taman sehat, bikin puas pengen ngegas terus. Dan gue tahu Om Rino dari videonya Om Farel Mailangkai. Makasih Om Farel. Selamat menonton, semoga menikmati dan bermanfaat buat teman-teman semua. Halo. Jalan-jalan kemana nih? Dari Bekasi. Om. Halo Om, Afi. Ini udah sampai di 66 Garage. Wih. Ini Om Rino lagi ngerjain dulu. Yang ini, itu jagoannya. Jagoannya di situ. Nah, ini nanti setelah motor Om yang itu baru si Keong nih dikerjain nih Keong. Oke. Nah, ini Om Rino Nakano dari 66 Garage. Nah, hari ini gue mau ganti oli, terus ganti filter oli, terus bersihin saringan udara sama setting karbu dan setel rantai karena rantainya kata Om Rino udah kendor. Nah, ini kita mulai dari ganti oli. Kita cek juga o-ringnya ini nih masih bagus atau tidak. Karena kalau o-ringnya nggak bagus, dia oli itu akan keluar. Untuk keringnya yang tidak bagus tuh kondisinya seperti ini, ring oli. Ini. Oke, udah penyok-penyok ya. Penyok. Dia udah nggak bagus, dia udah nekuk. Nah, ini yang harus diganti. Ring ini sepele, tapi efeknya lumayan. Oke. Bikin ngiler si oli. Tapi ring ini harus ring aluminium atau ring kuningan. Oke. Itu aja sih Om. Tipsnya kalau kita ganti oli sendiri di rumah, perhatikan ring ini biar nggak meler. Nah, filter oli ini kita jangan sampai terbalik masanya nanti. Ini juga nyongkelnya harus pelan-pelan ya Om. Iya, karena biar nggak ngerusak sealnya juga. Ini ada sealnya kita cek masih bagus, nggak ada yang luka. Filter oli ini kalau bisa jangan terbalik. Ini bagian belakang ketemu dengan per ini, dia ada di belakang sini. Nah, per bagian yang ada karetnya itu ketemu dengan tutup. Oke. Dengan tutup ini. Ya. Nah, penggantian filter oli ini kalau bisa, kalau mau bagus, setiap ganti oli ganti filter. Oke, kita ganti filternya dengan yang baru dari Kawasaki Genium 4 atau bisa pakai punya KLX. KLX apa aja Om? KLX 150. Oke. Untuk bagian sealnya ini sebelum kita pasang karetnya ini kalau bisa kita bersihkan dulu. Habis dibersihkan kita kasih gemuk di bagian karetnya ini. Itu biar apa Om kasih gemuk Om? Fungsinya supaya pada saat masuk ke sini, ini kan ada jeda gotnya. Fungsinya ini biar licin masuknya, dan si gemuknya ini juga menjadikan seal di dinding aluminium sini. Nah, dia jadi sealnya juga dia, biar oli nggak rembes ya. Kita pada saat masang kalau bisa pakai gemuk yang agak lumayan bagus lah. Minimal kita pakai yang grade lithium grease yang nomor 2 nih. Nah, oke. Jadi karet ini ketemu dengan tutup yang ada di sini. Biar tidak salah, kita pasang begini. Kita pasang, baru kita masukkan. Nah, pakai tangan aja. Nah, sisa gemuk ini kita bersihkan aja nanti. Kita tutup, kita kencengin. Udah selesai.
pada saat ada dibilang kalau pas lagi kotor di sini ada rembes, padahal itu bukan rembes, itu sebenarnya gemuk yang mencair akibat kena panas. Oh, oke. Bukannya rembes oli. Kalau yang kita menggunakan gemuk, karena dia buat jadi seal juga sih, biar nggak bocor si olinya. Oke, biasanya kalau rembes itu ada jalur ya Om, kelihatan Ada ya? jalur ya. Ada betul. jalur di sini kelihatan Ada ya. rembes. Kita perhatiin o-ringnya masih bagus, baru kita pasang. Kita menggunakan pakai kunci ring 17. Oke. Kencengnya kita pakai perasaan saja. Baru kita kasih isi oli. Cukup 1 liter aja, karena olinya itu masih ada penyimpanan 100 ml lah di sebelah kiri. Oke, kalau di bengkel kan 1,1 ya Om? Kalau dari buku pedoman itu 1,1. Oke. Nah, sebenarnya cukup 1 liter aja. Oke. Nah, ini ada sering banget tuh yang ketemu di grup gitu kan. Pakai oli apa sih yang bagus buat W175? Sebenarnya semua oli bagus kalau kita sesuaikan dengan SAE-nya. SAE-nya ini kita pakai 1040. Itu udah cukup. Nah, kan ada yang nanya oli Kawasaki asli gitu atau pakai Motul, pakai Shell gitu. Nah, terus gantinya harus per 1.500, 2.500 kilo. Nah, kalau menurut Om Rino gimana nih Om? Kalau menurut saya sih Om, produsen oli itu yang dulu yang pernah saya tahu, dia membuat oli itu untuk mencapai di 5.000 kilo. Oke. Ibaratnya kalau Om punya mobil, Om ganti oli mesin mobil itu di berapa kilo. Oke. Gitu. Perbandingannya sama aja. Bukannya dibilang marketing. Ya. Kita baca dulu, semua produsen oli membuat oli itu untuk mencapai di 5.000 km. Oke, tapi biar aman gantinya per berapa kilometer Om? Kita main aman aja 3.000 sampai 4.000 kilo. 3.000 sampai 4.000. Iya. Tergantung olinya juga ya Om? Semua oli semuanya sama. Sama ya? Sama semuanya. Semua oli sama, asal jangan oli palsu. Oke. Itu. Kita pakai oli Motul 1 liter aja. Kalau untuk Motul ini Om Rino nyaranin bisa ganti di 3.500 aman ya Om ya? 4.000 aja 4.000 masih aman. juga Om. aman ya? Oke. Iya. Tutup lagi guys. Kita Jangan tutup. lupa. Terkeluar olinya. Pertama kita buka baut L yang ada buat buka tepung ini pakai kunci L5. Itu di dalam tepung ini filter udara ya Om? Udara. Di sini ada filter udara. Kalau trek perjalanan kita agak lumayan, minimal 2 minggu sekali lah dibersihkan, dicuci pakai air sabun aja. Sabun apa tuh Om? Sunlight gitu Bisa atau apa? pakai Sunlight, bisa pakai Rinso. Nah, keringinnya dijemur aja ya berarti Dijemur filter? aja, diangin-anginin juga nggak apa-apa. Nah, ini filternya. Filter ini akan banyak, satu ada sisa oli yang akan masuk ke dalam si busa filter ini, makanya dia agak lengket. Nah, cara masang busa filter yang benar seperti ini. Dia ketekan dengan si casing yang tulangan yang warna putih ini. Oke. Nah, sebenarnya yang harus kita bersihkan ini yang bagian dalam. Nah, bagian dalam ini menyumbat atau menghalang debu yang ada dari flow masuknya udara. Kalau saya pribadi lebih senang pakai air sabun, karena kalau pakai bensin, lem yang di sini nanti lama-lama getas ya, takut Om, ya? getas, dan sifat busanya juga gampang rusak. Kita basahkan dulu. Kalau kata King Abdi, nyuci apa-apa pakai Sunlight aja biar bersih. Ya udah, kita giniin aja, bersihin. Udah, sekiranya udah bersih kita peres saja Om. Cara ngeringinnya, ini kipas angin, ini filter udaranya, ditaruh di spion. Oke, sekarang kita buka karburator. Pertama-tama jangan lupa tutup keran bensin yang ada di sebelah kiri. Ini cover gini nyusahin gak Om? Kalau dibilang nyusahin, tapi kalau buat estetika Cakep ya. cakep. Baut sininya kendor, ada 2 baut yang harus kita kendorin. Skepnya jangan lupa kita buka. Nanti cara masang skepnya bisa diikuti alur gap ini ketemu dengan gap ini. Oke, kita tarik.
Oke, kita buka. Oke. Nah, untuk karbu nih Om, Ya. banyak banget nih temen-temen yang ganti-ganti karbu segala macam gitu kan, pakai apa PE ya kalau salah segala macam. Nah, ini kan masih karbu standar banget ya Om, semuanya standar. Masih standar. Oke, nah menurut Om Rino untuk performa motor atau apa lari segala macam perlu nggak sih Om ganti karbu? Apa cukup dengan yang standar aja? Sebenarnya kalau mesinnya masih speknya standar kayak klep, noken as, seher belum diganti, nggak perlu ganti karburator. Sama aja ibaratnya Om biasa makan satu porsi, terus saya ajak makan ke rumah makan nasi padang, saya kasih makan 2 porsi. Nah, perut kan nggak bakal nerima tuh. Begah-begah. Begah dan rasanya mual, pengen muntah. Nah, karburator pun sama. Karena dia dihisap terlalu banyak bensin, maka bensin itu tidak akan masuk semuanya. Itu akan dibalikan lagi ke keluar. Jadi bensinnya itu nggak diterima karena sistem klepnya tidak sesuai dengan lebarnya si skep ini. Skep ini juga berpengaruh dengan lingkar si klep. Itu menurut saya. Tapi kalau ada persepsi lain, silahkan. Om Rino sendiri pilot jet dan main jet tuh nggak ada yang diganti Om, semuanya benar-benar standar ya? Benar-benar standar. Kayak motor ini semuanya full standar. Nah itu berapanya setelannya itu yang tahu Om Rino doang tuh. Makanya kalau penasaran datang ke 66 Garage lah buat yang di daerah Jabodetabek. Iya. Dan emang udah bawaan motor sebaiknya ya dipertahankan ya Om. Dipertahankan. Karena agak lumayan harganya. Bersihkan nozzle-nozzlenya pakai karburator cleaner. Pastikan lubang nozzle ini keluar semuanya. Manjetnya pun juga sama. Terjadi di sistem itu seperti ini, harus jadi nggak mampet ya, nggak mampet dan dia harus jadi uap. Ada kotoran. Nah biasanya kalau habis karburator kita pasang, kadang-kadang keluar bensin, si jarum pelampung ini dia terbuka, makanya sering terjadi bocor. Harusnya untuk begini tidak membuka seperti ini. Itu mainin cuknya, walaupun motor ini udah nggak pernah pakai cuk. Iya nih, semenjak dipegang Om Rino udah nggak pernah pakai cuk nih, nyalain pagi-pagi. Kita bersihkan tabung bawahnya biar nggak ada kotoran. Lampunya kita bersihin, jarumnya juga kita bersihkan biar tidak ada kotoran. Udah habis disetting, udah merasa motor udah merasa enak, alangkah baiknya jangan diutak-atik lagi. Karena setelan angin ini dia tidak akan kendor karena di dalam sistemnya dia tuh ada per, ada ring dan ada o-ring. Kita rakit lagi, bersih, kita pasang lagi. Dan buat teman-teman kalau mau bongkar karburator, perhatikan jangan salah masang pelampung. Pasang dulu selangnya. Nah, ini jangan lupa ditaruh di posisinya di bawah sini untuk ngunci supaya selang ini nggak naik ke atas, untuk ngunci di nok yang seperti ini. Udah pasang. Oke, cara masangnya kita tekan aja sini, yang ini kita tekan luar, baru masukin. Nah di bagian ini kalau bisa kita pakai congkelan ya, yang tumpul lah, jangan pakai yang obeng min. Efeknya kalau pas kita nyongkel, kita megang begini, nanti akan terjadi luka seperti ini. Aduh. Gitu. Jadi kita congkel seperti ini. Nah baru kita kencengin. Baru kita pasang skep. Nah pasang skep ini gap ini, jalur ini harus ketemu dengan jalur ini, jadi supaya masuknya gampang. Nah kalau udah masuk enteng. Kalau udah kita pasang gini, nanti setelah ini kita pasang, kita harus coba dulu bener nggak nih si kabel gasnya enteng. Kalau kita mainin begini udah mau balik sendiri, berarti gapnya sudah benar. Selang pembuangan ini jangan
sampai ada di sebelah rantai, mendekati rantai. Efeknya nanti kalau selang ini masuk ke sela-sela rantai, yang akan terjadi itu dia akan menekan seal gear. Nanti seal gearnya akan masuk ke dalam, oli mesin akan bocor. Makanya kita masangnya adanya di sebelah kanan. Kita atur seperti ini biar rapih lah. Nah kalau udah rapih gini kan enak nih, si kabel jalurnya adanya di sebelah kanan semua. Kita pasang filternya. Filternya udah diangin-anginin, udah kering. Udah kering nih. Udah kering. Kita cium bau sunlight, enak, kita pasang. Nah, cara masangnya jangan seperti ini. Kalau seperti ini, udara itu bisa masuk, bisa langsung keluar, tidak terhalang sama busa. Jadi kita masangnya seperti ini, Om. Nah, kalau masang seperti ini, pada saat kita kencengin ininya, dia akan nempel, dia akan neken busa ini. Jadi udara yang dihisap itu fokus di filternya. Gitu Om Bu. Jadi kita pasang. Oke, ini kan tuh aman tuh, ditarik juga nggak copot gitu. Filternya 2 minggu sekali lah, dicuci aja pakai sunlight. Asal pas ngeringinnya benar-benar kering ya, Om? Kering, betul. Nah, kalau kita mau nutup ini kalau bisa, ini saya kemarin udah saya kasih gemuk biar karetnya ini enteng. Nih gemuknya udah kering, kita kasih gemuk lagi biar nggak patah. Ini penyakit W175 tuh biasanya patah di sini dan patah di sini. Nah, ngencengin ini juga harus pakai perkiraan aja, Om. Nah, biasanya kan kalau dari pabrik kan begini nih kabelnya nih. Kan begini nih kabelnya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita kabelnya nggak dirapihin, ini jepit ya. Ini ngejepit, jadinya ini akan dengkek gini patah. Makanya kalau saya putar ke belakang nih kabelnya. Nah, itu sih trik saya sih. Nah, ini kalau bisa pasang yang ininya dulu, masukinya udah ada pelumasannya, gampang. Nah, ngencenginnya jangan terlalu kenceng, Omku. Itu ringnya pasang, jangan terlalu kenceng. Dah, biar dia nggak patah. Itu oke. Di sini kita kencengin rantai, Omku. Biar tetap gacor. Nanti kita siapin dulu kunci-kuncinya. Kunci 19, kunci 17, kunci 14 dan kunci 12 sama obeng min. Pertama-tama kita kendorin dulu kunci 19-nya. Nomor 19. Yang penting sudah kendur saja. Kalau sudah kendur, kita ambil tang, kita ambil pin kuncian buat kendorin baut 14. Kita kendorin baut 14-nya asal kendur. Jadi kalau pada saat kita setel baut 12-nya dia ikut mundur. Ini itu ada aturannya nih, ada garis-garis untuk kita nyetel. Nih kalau kelihatan. Nah, ini kita setel, Om. Dan kiri kanannya itu harus sama. Kita lihat gapnya ini berubah. Kalau udah berubah, kita pindah yang sebelah kirinya. Kita kencengin yang sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya biar rata sama. Nah, tegangannya ini kita ukur, Om, biar sama yang kanan. Nah, jarak ininya kita rasain aja. Kalau seumpama terlalu kencang juga nggak bagus. Nah, ini kan ada jarak kencangnya nih. Ini jarak kencang, ini masih kencang. Nah, ini kan jarak kendornya nih. Ini udah kendor. Nah, kita ukur di sininya, Om. Ini nggak boleh terlalu kencang banget. Kalau udah terlalu kencang banget, akhirnya bunyi dan akan memaksa si gear ini dapat paksaan dari si rantai. Nah, habis dikencangin ini biasanya itu kita harus kasih oli atau pakai chain loop.
Jadi Oke. si rantai ini tetap terjaga pelumasannya. Gitu Om Bro. Ini cuma sedikit doang ngencenginnya. Kita putar udah lancar, aman. Baru kita kencengin. Catatan juga, kita cek si karet tromol ini masih bagus gak. Kalau dia nggak goyang berarti karet tromolnya masih bagus. Kalau karet tromol nggak bagus, efeknya apa? Efeknya nanti gear gampang kemakan. Oke. Gitu. Itu aja sih Om tipsnya. Kencengin lagi umur 19-nya. Udah kenceng, kita kencengin lagi umur 14-nya. Kalau udah kenceng kita pasang lagi penguncinya. Udah kita kencengin umur 12-nya, umur penguncinya yang kita kencengin yang paling depan. Udah kencang. Oke, kita cek remnya. Oke, masih aman. Kencengin sedikit. Oke, sudah selesai. Oke, thank you Om. Thank you, sama-sama Om Bro. Oke, ini jadi servis semuanya udah beres, ganti oli beres, semuanya cek busi juga aman, Om Rino-nya juga bilang aman. Nah, ini ada pesan dari Om Rino buat temen-temen kalau yang mau main ke 66 Garage. Apa Om? Saya cuman bisa bikin motor enak, kenceng itu hanya bonus. Asik, makasih Om. Oke Om. Dan ini motor ini enak banget larinya, enak banget tenaganya.